Halo, Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian semua? Pastinya sehat-sehat semua ya. Adik-adik, hari ini kita akan memulai lagi ibadah kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan hari ini. Kita akan bersenang-senang, kita akan memuji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan lagi. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, hari ini Abang tidak sendirian untuk menemani kalian untuk ibadah hari ini. Di sini ada dua teman Abang yang bersedia untuk menemani kalian, untuk membantu kita beribadah hari ini. Semua senang kan? Semua senang kan? Pastinya semua senang. Abang percaya pastinya adik-adik juga senang kalau Abang punya teman yang bisa menemani kalian beribadah hari ini. Oh ya, ada pepatah katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Untuk itu adik-adik, Abang dan kakak ini akan memperkenalkan diri. Oh ya kak, namanya siapa ya kak? Boleh perkenalkan dong buat adik-adik Abang di rumah ini ya, yang lagi mengikuti ibadah ini, biar mereka tahu nama kakak dan daerah kakak dari mana gitu ya. Oke. Shalom adik-adik, perkenalkan nama saya Priska Kristina. Saya asal dari Sulawesi Barat dan saya sedang berkuliah di STTB bersama dengan Kak Nasrul. Salam kenal ya. Jadi panggilannya Kak Priska ya, Kak Priska. Ya. Jadi adik-adik boleh manggil kakak ini Kak Priska ya. Oke, kalau abang yang satu ini siapa namanya? Wow, shalom. Nah, perkenalkan nama saya Aryan Stafonale, biasa dipanggil Karinus. Ya, senang ya bisa beribadah kepada adik-adik, bisa bersuka cita, bisa memuji Tuhan, dan semuanya itu karena anugerah Tuhan. Amin. Berarti tadi panggilannya Kak Arinus ya kak ya? Yes. Kak Aris, jadi ini Kak Priska dan ini bolehlah dipanggil Abang, Bang Arinus ya, karena sama adik-adik juga panggil Abang, Bang Nasrul kan. Nah, oke adik-adik, semua sudah siap untuk beribadah memuji Tuhan? Sudah siap ya? Nah, kita sebelum memulai ibadah kita seperti biasa ya, kita akan menaikkan satu lagu pujian buat Tuhan. Lagunya apa ya kak ya? Oke, hari ini kita akan mengangkat satu pujian. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, apakah adik-adik ada yang ingin berhitung? Pastinya mau. Oke, nah saat ini kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu satu anak Tuhan pergi sekolah minggu dan sampai ke 10 ya, dan terakhir kita akan menghitung mundur. Oh, jadi lagu kita ini lagunya judulnya Satu Anak Tuhan Ya, gitu, benar, pergi benar. sekolah minggu. Ya. Tetapi nanti dari 1 sampai angka 10 gitu kayak. Ya, Terus benar. dari 10 sampai hitung mundur gitu ya. Ya. Oke, siap semua ya adik-adik ya. Katanya nanti pas di angka 10 kita hitung mundur sampai semua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Oke adik-adik, ayo mari kita semua bangkit berdiri. Ayo kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka cita untuk Tuhan. Ikutin gerakan kakaknya ya. Oke, ayo mari adik-adik. Satu anak Tuhan bawa teman.
semua anak Tuhan pada hari Minggu ini pergi sekolah minggu ya. Oke adik-adik, karena kita sekarang sudah beribadah bersekolah minggu hari ini untuk Tuhan, ayo semua adik-adik kita akan menyerahkan dulu ibadah kita ini, kita akan berdoa kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak memimpin ibadah kita ini, kita tidak bisa beribadah dengan baik adik-adik. Untuk itu mari kita berdoa kepada Tuhan untuk pembukaan ibadah kita yang dibawakan oleh abang kita tadi, Abang Renus. Ayo Bang, bawa kita ke dalam doa ya. Adik-adik, silakan tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan-Mu dan pertolongan Tuhan, di mana saat ini kami boleh datang di hadirat-Mu, di tempat-Mu yang kudus, bahkan boleh memuji dan menyembah Engkau oleh karena kemurahan-Mu dan oleh karena berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya ibadah kami ini Tuhan bisa berjalan dengan baik, dan bahkan firman Tuhan kami boleh dengar dengan baik. Dan kiranya Kau yang membuka hati kami untuk terus mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang Kau disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik. Nah, kita tadi udah membuka ibadah kita dengan doa. Sekarang kita akan lanjut lagi beribadah kepada Tuhan, tapi kita juga akan bernyanyi lagi untuk Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan lagi. Apa lagu kita berikutnya, Kak? Saya Laskar Kristus. Nah, saya Laskar Kristus. Berarti ini ada apa mau tanya nih sama adik-adik. Di sini siapa yang mau menjadi Laskar Kristus? Ada yang mau? Semua pasti mau ya. Semua mau menjadi Laskar Kristus. Kalau semua mau menjadi Laskar Kristus, ayo dong bernyanyi dengan semangat, bernyanyi dengan sukacita, bernyanyi dengan ceria kepada Tuhan. Ya, ayo yang tadi duduk, ayo bangkit berdiri lagi. Kita akan bernyanyi buat Tuhan. Saya adalah Laskar Kristus. Mari Kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menyembah musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menyembah musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap berantem. Saya Laskar Kristus. Siap berantem. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap berantem. Saya Laskar Kristus. Siap berantem. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Ya. Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian lagi untuk Tuhan. Untuk itu adik-adik, sebelum nanti firman Tuhan, kalian siapkan dulu ya Alkitabnya, siapkan dulu catatannya. Karena kita di sini nanti akan belajar sungguh-sungguh mengenai firman Tuhan. Yuk adik-adik, semua akan bernyanyi untuk Tuhan. Yang judulnya apa Kak? Jadi judulnya adalah Firman Tuhan Kita Bagi Ibu.
Dan yang sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya Kak ya. Nah, untuk itu Kak Priska akan membawa kita di dalam doa untuk firman Tuhan. Mari Kak. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu, di mana kami dapat kembali berkumpul di tempat ini, dan sebentar ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini dapat kami tanamkan dalam akal dan pikiran kami, dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Bapa, firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, ayo sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi siapkan Alkitabnya dan siapkan juga bukunya. Yuk, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kalau 2 minggu lalu kita belajar tentang tokoh yang bernama Nuh, di mana seorang Nuh adalah orang yang setia dan turut kepada perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh, dia disuruh membuat sebuah bahtera yang besar, dia melakukan itu. Apapun yang dikatakan orang kepadanya, dia tidak peduli, dia tetap setia untuk menjalankan perintah Tuhan. Nah, kali ini juga kita akan belajar tentang seorang tokoh yang tetap setia kepada Tuhan. Dia orang yang sampai mati, walaupun dia mengalami berbagai banyak penderitaan, berbagai banyak cobaan, dia tetap setia kepada Tuhan sampai mati. Nah, adik-adik, dalam tema pembelajaran kita, renungan kita pada hari ini, kita akan belajar tentang penderitaan ya. Jadi tema kita adalah walaupun mengalami penderitaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, di sini saya mau bertanya kepada adik-adik, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan penderitaan? Ya, ada yang tahu penderitaan? Kita semua tahu lah ya apa yang dimaksud dengan penderitaan. Tetapi bagi adik-adik yang belum mengerti yang dikatakan dengan penderitaan adalah, penderitaan itu artinya adalah suatu yang kita tanggung, yang kita rasakan, yang tidak menyenangkan bagi kita. Simpelnya itu adalah bahwa kita mengalami suatu yang tidak mengenakan di dalam diri kita, sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam diri kita. Itu adalah penderitaan adik-adik. Ya, contohnya kalau kita kehilangan uang, misalkan kita kehilangan uang kita, itu kan pasti suatu tidak menyenangkan bagi diri kita. Kita pasti sedih kalau uang kita hilang. Nah, itu adalah suatu contoh penderitaan. Atau kalau kita mengalami sakit gitu ya, sakit, demam maupun penyakit lain yang kita alami, tentu kita sangat hidup kita, badan kita pasti lemah. Nah, itu juga suatu penderitaan adik-adik. Atau kalau teman kita ada yang kita mengalami perpisahan dengan teman kita atau sahabat kita, teman dekat kita, karena dia pindah keluar daerah, dia pindah sekolah misalkan, padahal kita sudah selalu bermain dengan dia, tiba-tiba dia pindah karena kita tidak bisa lagi bermain dengan dia kan. Itu suatu penderitaan juga adik-adik. Nah, itu adalah suatu penderitaan. Jadi tema kita pada hari ini kita belajar tentang penderitaan. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab kita akan belajar seorang tokoh di mana di masa hidupnya
dia mengalami penderitaan, pencobaan yang sangat luar biasa, ya, yang sangat luar biasa. Tetapi walaupun penderitaan yang dihadapinya, walaupun apapun masalah yang dialaminya, dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, saya percaya kepada adik-adik, kalau adik-adik yang sering suka membaca firman Tuhan, pasti saya tahu siapa orang itu. Coba, kira-kira, ayo adik-adik coba tebak kira-kira siapa tokoh yang akan kita pelajari atau apa yang kita akan ceritakan pada hari ini. Kira-kira siapa tokoh yang hidupnya sangat luar biasa menderita, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ada yang tahu? Kira-kira siapa ya? Nah, bapak ini adik-adik orangnya sangat jujur dan saleh. Dan dia juga melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Dia menjauhkan segala kejahatan-kejahatan. Ya. Nah, ini adalah seorang tokoh yang akan kita bahas nanti di renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Ayo coba tebak kira-kira siapa? Jadi nama tokoh yang akan kita ceritakan ini adalah Ayub. Ya. Nah, Ayub ini dikenal orang yang sangat jujur, orangnya sangat saleh, ya, dan dia juga menjauhi segala kejahatan. Ayo adik-adik, jadi kita akan bercerita tentang Ayub. Nah, adik-adik, Ayub ini adalah dia orangnya terkaya di tempat di lingkungannya itu atau di wilayahnya itu. Jadi tempat tinggalnya Ayub ini adalah di Tanah Uz, di mana Tanah Uz ini adalah tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Nah, Ayub tinggal di sana. Ayub seorang yang sangat kaya raya di sana. Kita bisa membaca kekayaan harta yang dimiliki Ayub itu di pasal 1, di mana Ayub memiliki 7.000 ekor kambing. Ya, banyak sekali. 7.000 ekor kambing domba. Juga Ayub juga memiliki 3.000 ekor unta. Nah, ada juga 500 pasang lembu. Berarti kalau 500 pasang, satu pasang kan ada 2, ada jantan dan ada betina. Berarti Ayub itu memiliki ada 1.000 ekor lembu. Wow, sangat banyak sekali ya. Nah, selain daripada itu juga Ayub juga memiliki 500 ekor keledai. 500 ekor keledai. 500 keledai itu masih yang betina, belum terhitung yang jantan. Artinya sangat banyak harta yang dimiliki oleh Ayub sendiri. Dan Ayub mempunyai juga 10 orang anak. 10 orang anak, di mana anaknya ada yang laki-laki ada 7 orang dan yang perempuannya ada 3 orang. Wah, sangat bahagia keluarga Ayub ini ya. Nah, lain daripada itu, harta kekayaan Ayub juga dia memiliki karyawan ya banyak sekali. Kalau kita bisa melihat, kalau memiliki harta ada 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, dan juga belum lagi keledai dan yang lain. Kira-kira mungkin nggak cukup 100 orang untuk mengurus semua ternak-ternak yang dimiliki oleh Ayub ini. Pasti mungkin lebih dari 1.000 orang. Jadi budak-budak Ayub atau yang dikatakan karyawan-karyawan Ayub itu sangat banyak sekali. Lebih dari 1.000 orang. Kalau pabrik memiliki 1.000 orang, ya kita bisa melihat itu sudah banyak sekali. Tapi Ayub dia memiliki karyawan yang sangat banyak. Juga Ayub juga memiliki tanah yang begitu luas. Pastinya kalau Ayub memiliki ternak yang segini banyak, berarti dia juga akan membutuhkan lahan yang begitu luas, tanah yang begitu luas untuk
bisa tempat untuk ternak-ternaknya ini. Berarti tanah Ayub juga sangat luas. Jadi Ayub ini dikatakan bahwa dia adalah orang yang terkaya di negeri itu. Dia adalah orang yang terkaya di tempat tinggalnya. Wow, sangat luar biasa adik-adik ya, kekayaan harta yang dimiliki oleh Ayub. Tetapi adik-adik, dalam sekejap waktu saja, dalam waktu yang singkat, harta Ayub itu semua hilang. Ada yang terbakar, ada yang dirampas oleh orang-orang, ada yang dibunuh orang-orang, banyak sekali. Dan juga yang paling mengerikan adalah bahwa anak-anak Ayub meninggal semua, mengalami bencana yang begitu hebat. Ada angin topan, angin ribut, sehingga angin ini mengakibatkan keruntuhan rumahnya, dan anak-anak Ayub semua ditimpa dan semuanya meninggal adik-adik. Wah, sangat sedih sekali adik-adik kalau kita membaca kisah hidupnya Ayub ini. Dimana tadi dia seorang yang kaya raya, tiba-tiba dia mengalami pencobaan, penderitaan yang begitu luar biasa. Semua kekayaannya hilang, anak-anaknya mati. Belum lagi setelah itu tidak cukup hanya anak-anaknya saja yang meninggal. Ayub pun mengalami penyakit yang sangat mengerikan, penyakit yang sangat menjijikkan, ya, penyakit kulit yang ngeri sekali. Seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya mengalami penyakit kulit yang sangat mengerikan adik-adik, sehingga dia karena gatal penyakitnya ini, dia tidak bisa menggunakan tangannya dengan jarinya, sehingga dia menggunakan kaca atau pecahan beling untuk menggaruk badannya itu, adik-adiknya. Dan penyakit yang dimiliki Ayub ini sangat berbahaya, bisa menular ke orang lain, bisa terjangkit orang yang dekat kepada Ayub sendiri. Jadi akhirnya Ayub harus diisolasi, harus diasingkan, sama seperti kayak penyakit yang sekarang ini. Jika ada orang yang sudah terkonfirmasi COVID-19, dia harus diisolasi, dia harus isolasi mandiri. Nah, sama juga Ayub. Dia tidak, orang-orang tidak mau penyakitnya itu menyebar ke orang lain atau menjadi menular ke orang lain. Akhirnya Ayub pun dibawa ke suatu tempat untuk diasingkan, ya. Nah, ketika dia di tempat pengasingan itu, ada sahabat-sahabat Ayub yang mencoba untuk datang memberi suatu penghiburan kepada Ayub, memberi belasungkawa kepada Ayub. Katanya mereka sangat prihatin terhadap Ayub. Tetapi anehnya adik-adik, sahabat-sahabatnya itu bukannya malah mendukung Ayub, bukannya malah menguatkan Ayub supaya Ayub tetap kuat, malah mempersalahkan Ayub, menuduh Ayub berbuat hal-hal yang tidak baik di hadapan Allah, hal-hal yang sangat-sangat berdosa di hadapan Allah. Dia tidak pernah melakukan itu, dia tidak pernah melakukan dosa, tetapi karena penyakit yang dideritanya itu, dia sahabat-sahabatnya itu mengatakan, berarti kamu sudah berbuat dosa kepada Tuhan, katanya. Wah, sangat luar biasa adik-adik apa yang dialami oleh Ayub itu sendiri. Dan tidak cukup hanya itu, di mana istrinya sendiri, istri Ayub itu malah memarahi Ayub. Dia berkata bahwa, mengapa kamu terus beribadah kepada Tuhanmu, sementara Tuhanmu tidak memperhatikan kamu, malah kamu jadi hidupnya menderita. Kutukilah Tuhanmu itu. Tetapi yang luar biasa adik-adik, walaupun istrinya berkata demikian, dia malah balik marah kepada istrinya. Kamu sudah gila ya, kata Ayub kepada istrinya. Bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sangat besar kuasanya, hikmatnya sangat besar sekali. Kita tidak bisa menerima hanya hal-hal yang baik saja daripada Tuhan, tetapi kita juga harus menerima hal-hal yang buruk juga daripada Tuhan.
Wah, sungguh luar biasa adik-adik, di tengah-tengah penderitaan Ayub, di tengah-tengah kesengsaraan Ayub, di tengah-tengah masalah Ayub, Ayub masih bisa memberi suatu pengajaran kepada istrinya, dan juga masih bisa memberi pengajaran kepada sahabat-sahabatnya tadi yang mencoba untuk membuat hidup Ayub semakin terpuruk. Ya adik-adik ya. Nah, ini luar biasa adik-adik, apa yang dialami oleh Ayub itu sendiri. Jadi walaupun hidup kita sudah saleh, walaupun hidup kita sudah jujur di hadapan Tuhan, tidak menutup kemungkinan kita pun akan mengalami penderitaan, sama seperti yang dialami Ayub, bahwa dia orangnya sudah saleh, orangnya sudah jujur, menjauhi segala kejahatan, dan hidupnya tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi dia tetap juga mengalami penderitaan. Nah, begitulah kisah yang dialami Ayub, bahwa begitu penderitaan yang dialami. Tetapi kita bisa melihat adik-adik bahwa Ayub tetap setia, tetap dia beribadah kepada Tuhan. Nah, setelah penderitaan yang dialami oleh Ayub, akhirnya penderitaannya juga selesai juga. Setelah semuanya dia bisa melewati penderitaannya itu, akhirnya di akhir hidupnya Ayub mengalami kebahagiaan. Dia memiliki harta-harta yang sudah hilang itu kembali lagi, bahkan berlipat ganda, 2 kali lipat apa yang dia hartanya yang sudah hilang itu. Kalau misalkan tadinya dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, dia memiliki 2 kali lipatnya dari itu. Dia jadi memiliki 1.400. Wow, 14.000 kambing domba. Belum lagi 3.000 ekor unta, yang tadinya 3.000 ekor menjadi 6.000 ekor. Belum lagi 500 pasang lembu, artinya tadi 1.000 ekor itu dia menjadi memiliki 2.000 ekor lembu. Wow, luar biasa. Belum keledainya dan karyawan-karyawannya pun pasti sangat-sangat besar sekali jumlahnya. Nah, itu adalah suatu keteladanan yang bisa kita ikuti dari Ayub adik-adik. Jadi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, apapun penderitaan kita, bahkan Tuhan akan terus memperhatikan kita. Nah, pelajaran yang kita ambil dari Ayub ini adalah, pertanyaannya buat kita bahwa bagaimana bisa Ayub bertahan di dalam penderitaannya? Bagaimana bisa dia tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaannya? Nah, jawabannya adalah adik-adik bahwa Ayub tidak berfokus kepada apa yang dia alami, apa penderitaan apa yang sedang melanda dia tidak berfokus. Dia tetap fokus kepada hubungannya dengan Tuhan. Dia tetap fokus kepada beribadah kepada Tuhan. Itulah yang membuat Ayub selalu kuat dalam penderitaannya, selalu setia kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Lalu yang kedua adalah, apa maksud Tuhan diizinkan Tuhan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Nah, yang kedua adalah kita bisa belajar bahwa apa maksud Allah dengan mendatangkan penderitaan, ya. Nah, kita bisa belajar di Ayub, di kitab Alkitab kita, Ayub di pasal 10 ini, bahwa Allah ingin menguji Ayub supaya dia semakin dimuliakan, semakin mendapat suatu mahkota yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Jadi Allah perlu menguji Ayub supaya Ayub tetap kuat imannya, ya adik-adiknya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Lalu yang ketiga, bahwa penderitaan tidaklah selamanya terjadi. Penderitaan tetap ada akhirnya. Dan kita bisa melihat dari pelajaran ini bahwa akhir daripada penderitaan Ayub ini
dia mengalami sukacita yang sungguh luar biasa. Nah, kita juga demikian adik-adik. Jikalau kita tetap setia, walaupun kita mengalami suatu penderitaan yang sangat berat sekali, jika kita tetap setia, percaya bahwa nantinya juga kita akan mengalami sukacita yang sangat besar ya adik-adik ya. Nah, begitu penerapan yang banyak kita ambil dari seorang Ayub adik-adik, dimana Ayub ini sampai hidupnya, di akhir hidupnya dia mengalami sukacita. Anak-anaknya dia juga memiliki kembali anaknya 10, dimana yang 3 perempuan ini sangat cantik-cantik, orang yang sangat cantik di negerinya itu. Wah, sungguh luar biasa adik-adik. Dan hidup Ayub masih panjang umurnya, sehingga dia sampai melihat cucu-cucunya yang sangat luar biasa. Nah, itulah akhir dari cerita Ayub adik-adik, bahwa diajarkan kita dalam Ayub ini bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun penderitaan yang kita alami, kita tetap beribadah kepada Tuhan, tidak meninggalkan iman kita kepada Tuhan, tetapi tetap kuat iman kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita bisa pelajari adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati kita semua. Pasti adik-adik yang ada di rumah, dimanapun berada, kita pasti merenungkan dan boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan Bapak Ayub mengalami penderitaan, tetapi yang satu hal yang paling luar biasanya, dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, betul adik-adik. Walaupun tadi kita lihat ya, Ayub yang tadinya sudah kaya raya, hartanya banyak, dia memiliki anak, keluarga, tetapi itu semua hilang, dan dia mengalami penyakit yang begitu luar biasa. Tetapi walaupun Ayub mengalami itu semua, dia tetap sabar. Dan kuncinya tadi ya di firman Tuhan dikatakan bagaimana Ayub bisa bertahan, tetap setia kepada Tuhan, bahwa Ayub tidak fokus kepada masalahnya, dia fokus kepada Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Kita pun demikian ya adik-adik ya. Baiklah, kita tetap fokus beribadah kepada Tuhan, apapun yang kita alami, janganlah kita meninggalkan iman kita, janganlah kita meninggalkan ibadah kita. Nah, untuk itu adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Untuk itu adik-adik, ayo kita siapkan persembahan untuk Tuhan. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Persembahan kita apa, Kak? Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih
persembahan kita ini, kita akan doakan persembahan kita ini kepada Tuhan, dan kita akan menutup ibadah kita ini dengan doa sekaligus mendoakan persembahan kita ini ya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir ini Tuhan. Kami sangat bersuka cita bisa beribadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu, Engkau memberikan kami kesempatan beribadah pada hari ini. Dan kami sudah belajar firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini, yang kami renungkan, itu menjadi boleh bekal di dalam kehidupan kami untuk tetap setia apapun keadaan kami, apapun persoalan kami tetap teguh iman kepada-Mu ya Tuhan, sama seperti hamba-Mu Ayub tadi Tuhan. Terima kasih, dan kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kiranya biarlah persembahan kami ini menjadi harum di hadapan-Mu. Inilah kami anak-anak sekolah minggu HKIP Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berpisah kepada kakak kita ini, kepada abang kita ini. Sangat sedih ya, tetapi tenang adik-adik, minggu depan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Kak ya. Nah, kita akan beribadah bersama lagi dengan kakak kita dan abang kita ini. Untuk itu adik-adik, ayo mari kita ucapkan terima kasih kepada abang kita dan kakak kita ini. Terima kasih Kak ya sudah menemani kami. Terima kasih Bang. Semoga sukses terus dan sehat-sehat terus ya Kak ya Bang ya. Dan ayo adik-adik, mari kita berikan dadah kepada kakak kita nih. Shalom, mari dadah. Semangat. Sampai bertemu minggu depan adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati.